Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan kita bisa sholat berjamaah maghrib dan dilanjutkan dengan kajian ilmu. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian Islam yang akan disampaikan Ustadz Anas Hadi Waseto yaitu tafsir Al-Quran membahas surat Al-Baqarah. Kepada Ustadz Anas saya persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita menginjak pada ayat yang ke-8 yang membahas tentang salah satu dari ketiga kelompok manusia atau orang di dalam mensikapi Al-Quran ini, mensikapi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ini adalah pembahasannya sifat atau orang-orang munafik di dalam mensikapi Al-Quran atau dakwah Rasulullah SAW. Dan kemarin sudah kita bahas di antara siapa orang-orang munafik itu, kemudian dari kalimat apa kata-kata nifak itu, dan juga sejarah daripada orang-orang munafik sampai terakhir kali sebelum Rasulullah SAW meninggal. Itu orang-orang munafik banyak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat At-Taubah, melalui momentum peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perang Tabuk melawan pasukan Romawi. Walaupun peperangan tersebut tidak jadi perang, tetapi surat At-Taubah membongkar sifat-sifat mereka. Di antara ketika Rasulullah SAW mau meninggal, sahabat yang namanya Hudzaifah bin Yaman itu
dipanggil oleh Rasulullah SAW dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, disuruh mencatat oleh Rasulullah SAW nama-nama orang munafik di zaman Rasulullah SAW, dan tercatat di antara pentolannya ada 80 nama dan tidak boleh dikasih tahu kepada siapapun juga. Makanya Hudzaifah ibnu Yaman itu dijuluki sebagai apa? Hafidhu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang munafik, sampai beberapa sahabat itu, karena memang semua sahabat hampir rata itu sangat takut sekali terhadap sifat daripada orang munafik. Artinya takut terkena, jangan-jangan saya ini adalah orang munafik. Di antaranya adalah sahabat Handolah. Sahabat Handolah ini sering beliau ini mengucapkan pada dirinya sendiri itu laqad nafaqo Handolah, sungguh Handolah telah menjadi munafik. Sungguh Handolah telah menjadi munafik. Dia mengatakan seperti itu disebabkan karena apa? Dikarenakan merasa kalau dekat dengan Rasulullah SAW imannya naik. Tapi kalau jauh dari Rasulullah SAW, kumpul dengan saudaranya, kumpul dengan keluarganya, seakan-akan negeri akhirat bagi dirinya itu jauh. Bayangan-bayangan itu bayangan yang dipikir kerja terus. Maka kemudian Handolah ketika jalan itu selalu mengatakan laqad nafaqo Handolah, laqad nafaqo Handolah. Handolah telah menjadi munafik. Nah, itu dijumpai ketika jalan, dijumpai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar mendengarkan itu, dia terheran, kenapa kamu ini? Kenapa kamu menjuluki diri kamu sebagai orang munafik? Nah, gimana enggak wahai Abu Bakar? Sesungguhnya saya kalau dekat dengan Rasulullah itu ilingku akhirat terus. Saya begitu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya ketika sudah jauh, kembali kepada kerja saya, kembali kepada keluarga saya, kembali kepada teman-teman saya, wis hilang lagi. Kata Abu Bakar, aku juga mengalami hal yang sama. Berarti saya juga munafik ini. Nah, kemudian kalau begitu gimana ini? Kita tanyakan kepada Rasulullah SAW, kondisi kita ini seperti ini. Ini apa? Saking takutnya sahabat terhadap apa? Sifat kalau mereka ini termasuk orang-orang munafik. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, diceritakanlah kejadian tersebut yang dialami oleh Handolah dan juga Abu Bakar. Apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wahai Handolah, jikalau keadaan hatimu seperti ketika antum bertemu saya terus, ketika hatimu itu selalu ingat akhirat, selalu semangat ibadah, seperti engkau ketemu saya, niscaya engkau akan dijabat tangani oleh malaikat langsung di tengah-tengah jalan. Akan tetapi saatan iman itu butuh bertahap. Iman itu bisa naik, bisa turun. Itu bukan menunjukkan kemunafikan, tetapi memang keadaan iman itu seperti itu ya. Kita kalau kerja, apalagi iman kita biasa-biasa, ya subhanallah ya, kita lupa akhirat, atau jangan-jangan lupa berzikir. Kalau keadaan hati kita, misalnya saya sedang lagi tausiyah menyemangati fadilah-fadilah tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat panjenengan semua di masjid ini mendengarkan tausiyah tentang fadilah zikir, bahwasanya dia adalah lebih baik daripada infak emas, zahab dan yang lain-lainnya, bahkan lebih baik daripada berjihad, lebih baik daripada engkau membunuh musuhmu atau engkau dibunuh dari musuhmu. Langsung kemudian segera lisan kita subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nanti setelah taklim subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kita lupa
lagi, keluar dari masjid kita lupa lagi. Ternyata itulah hati kita. Maka harus sering-sering ikut taklim biar terus dekat sama akhirat, dekat dengan Allah. Kalau sudah sampai meningkat, maka puncak tertingginya memang seorang mukmin itu idealnya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, itu semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ketika melihat apa-apa itu langsung mampu mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat pepohonan berbuah, Masya Allah, betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dikaitkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan mukmin yang imannya ideal. Kalau orang bisa senantiasa terus begini, pada hakikatnya sesungguhnya malaikat itu sedang nyalami dia, saya bangga kepada dirimu, engkaulah mukmin yang imannya sempurna. Begitu sabda Rasulullah SAW. Abu Bakar takut kepada kemunafikan, padahal dia dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai as-siddiq hadhil ummah. Kalau seandainya iman umat ini ditimbang di satu timbangan dan iman Abu Bakar ditimbang di timbangan yang lain, niscaya masih berat imannya Abu Bakar daripada imannya seluruh umat ini. Kenapa? Sahabat itu kalau ada sesuatu itu mesti kadang-kadang masih memakai pertimbangan. Memakai pertimbangan bagaimana? Contohnya ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, sampai Umar bin Khattab itu semu menggerutu, ya, karena isi perjanjian itu orang mukmin ketika mau masuk Makkah, ketika mau umroh itu kondisinya yang pertama jumlah itu lebih banyak, kekuatan lebih kuat daripada orang-orang musyrik. Orang mukmin yang sedikit saja bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Ini lebih banyak, niatnya enggak niat perang, niatnya pingin baik, jumlahnya lebih banyak, tidak salah. Mekah itu kan untuk jazirah Arab, Rasulullah pingin umroh dihalangi, enggak boleh masuk. Kalau memerangi bangsa Arab atau seluruh dunia itu tidak akan ada yang menyalahkan, tapi tetap tidak boleh masuk sampai diadakan perjanjian namanya Sulhul Hudaybiyah. Nah, isinya perjanjian itu adalah Nabi Muhammad tidak boleh masuk tahun ini, harus balik. Yang kedua adalah bahwa kalau ada orang beriman yang murtad kembali ke Makkah, kafir Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan kepada Nabi Muhammad untuk dihukum, nggak boleh. Tapi kalau ada orang musyrik yang kemudian beriman lari ke kota Madinah, maka Rasulullah wajib mengembalikan ke kota Makkah, mengembalikan kepada orang kafir, nggak boleh setelah itu. Nah, ini kan perjanjian seakan-akan secara akal pikiran kalah, padahal Rasulullah lebih. Nah, sampai Umar bin Khattab, orang ketiga dalam Islam ini, itu sampai hatinya itu apa ya, gembrundel, sampai ngomong kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah dia itu nabi? Iya, dia nabi. Bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Iya. Lalu kenapa kita berikan kehinaan buat agama kita ini, sementara kita lebih kuat dan lebih mulia pada momen ini? Kata Abu Bakar, demi Allah wahai Umar, Rasulullah itu suka bermusyawarah dan melaksanakan perintah Allah, wasyawirhum fil amri. Kalau punya sesuatu musyawarahlah. Kalau Rasulullah berazam sesuatu berarti itu perintah langit, tidak boleh. Nah, imannya Abu Bakar. Begitu juga dengan kejadian di Isra dan Mi'raj, semuanya sahabat diam. Ada sebagian yang masuk Islam kemudian murtad kembali gara-gara kejadian Isra dan Mi'raj. Bagaimana semalam bisa terbang ke Makkah kemudian sampai ke langit kembali lagi dalam waktu semalam? Ada yang sampai murtad, sampai dijadikan bahan candaan. Tetapi Abu Bakar mengatakan apa? Kalau itu Rasulullah yang mengatakan, maka
Itu benar. Makanya kemudian dijuluki sebagai as-siddiq, orang yang paling membenarkan Rasulullah SAW. Itu takut kemunafikan. Nah, bagaimana kita? Yang kadang-kadang subhanallah, kadang-kadang ketika di hati ini ngelihat saudara-saudara kita di Palestina, ya, kita kan nggak tahu hikmahnya. Loh, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala nggak ngangkat gunung Everest itu saja? Nimpahkan langsung pada Bani Israel ribuan anak, kenapa harus mati? Di mana Allah? Kadang-kadang ada sebagian mukmin seperti itu. Apa hikmahnya? Wong Allah itu maha kuat, masa kalah kekuatannya? Kalau sama orang-orang kafir kan hinaannya luar biasa sekali. Mana Allahmu? Mampukah Allahmu melawan nuklir bom kami? Mana? Nah, seperti itu. Gimana? Di sini hati orang-orang beriman. Di sanalah terjadi namanya tamhis, penyeleksian daripada iman. Handalah juga sama, yang sangat takut kepada kemunafikan. Beliau ini subhanallah dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai ghasilul malaikah, orang yang dimandikan malaikat, karena dia syahid di perang Uhud ketika malam pertamanya, ya, ketika menikah kemudian ada panggilan jihad ke perang Uhud, kemudian beliau syahid, belum sempat mandi. Nah, ada sahabat yang melihat bahwa dia ini, ya, terbang melayang dan terkena air. Ketika Rasulullah SAW dimintai keterangan itu, dia itu sedang dimandikan oleh para malaikat, maka kemudian dijuluki ghasilul malaikah. Orang yang seperti itu takut kemunafikan. Nah, bagaimana dengan kita ini? Begitu juga Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yang dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan yang batil, yang sejak ketika beriman semua orang, ya, semua sahabat itu imannya sembunyi-sembunyi, disembunyikan. Tetapi Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika beriman langsung malah mendatangi pentolan-pentorangnya orang kafir, mendatangi Walid bin Mughirah, mendatangi Abu Jahal. Kamu tahu nggak kalau saya sudah masuk Islam? Datangi lagi ke pentolan, kamu tahu nggak kalau saya sudah masuk Islam? Mau apa kamu? Datangi ke Darun Nadwah, ketahuilah semuanya saya sudah masuk Islam. Sampai seluruh. Ketika hijrah juga sama. Ketika hijrah ke kota Madinah, dia langsung sholat di depan Ka'bah. Setelah sholat semuanya hijrah secara sembunyi-sembunyi. Tapi Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika hijrah dia sholat di depan Ka'bah. Setelah sholat mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai kafir Quraisy, ketahuilah, siapa yang pingin istrinya jadi janda, siapa yang pingin anaknya jadi yatim, silahkan hadang saya di belakang lembah ini, sesungguhnya saya mau hijrah dan lewat situ, silahkan. Nah, keberaniannya Umar ibnul Khattab seperti itu, yang tidak takut mati, yang tidak takut di dalam menegakkan Islam, itu ngejar dan sampai memaksa Hudzaifah bin Yaman ini untuk ditunjukkan nama-nama orang-orang munafik. Apa? Khawatir salah satunya ada saya, kata Umar. Saya hanya ingin tahu, saya ini termasuk dari salah seorang 80 nama itu atau tidak. Sahabat-sahabat mulia sangat takut terhadap kemunafikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita ini, ya, dari sifat kemunafikan, karena subhanallah banyak sekali pada kita, kalau kita secara amali, ya, kemarin kita telah bagi bahwa yang namanya An-nifaq itu kemarin terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama al-i'tiqadi dan yang kedua adalah al-amali. Nifaq i'tiqadi, nifaq yang bersifat hatinya memang munafik, dia sebenarnya memang
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disembunyikan keimanannya kekafirannya itu, dan ditampakkan dalam zahirnya adalah beriman, namanya nifak i'tiqadi. Ada nifak amali, keyakinannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini apa yang datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi amalannya, sebagian amalan dia menyerupai orang-orang munafik. Di antara yang Rasulullah sebutkan, ayatul munafik, salah satu tanda orang munafik itu ada 3. Kalau ngomong sering dusta, kalau berjanji sering mengingkari, kalau dipercaya sering khianat. Itu diantaranya. Kalau di dalam Al-Quran, kalau sholat tidak sholat kecuali dalam keadaan malas, tujuannya untuk dilihat oleh manusia. Ya, ini termasuk sifat orang-orang munafik. Semakin banyak dan semakin sering terkumpul perbuatan-perbuatan orang munafik pada kita, maka semakin kita mendekati kepada nifak i'tiqadi. Nifak amali ini kalau dikerjakan semakin banyak, maka dia akan mendekati kepada nifak i'tiqadi. Begitu juga berkaitan dengan kekafiran. Orang yang melaksanakan, orang Islam maksudnya, yang banyak melaksanakan kemaksiatan, jadi tingkatan kemaksiatan itu kan rentetan, dari mulai dosa kecil, kemudian dosa besar, kemudian pelaku bid'ah, kemudian yang terakhir adalah syirik atau kekafiran. Kalau orang tidak bisa dikatakan kafir kalau melakukan dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tetapi kalau orang selalu terbiasa melakukan dosa, maka dosa-dosa tersebut dikhawatirkan akan membawa dia kepada kekafiran. Dan kita sudah bahas kemarin bagaimana kondisi waktu kita membahas tentang makna kolbun, hati, ya. Hati itu kalau berbuat maksiat maka ada titik hitam. Waktu kita membahas tentang orang-orang kafir itu loh, innalladzina kafaru, makna kafir kan menutupi, tertutupi. Ketika orang mukmin berbuat maksiat maka akan ada titik hitam. Kalau itu tidak dihapus dengan taubat, maka hati ini akan tertutup betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati hal tersebut dengan firman-Nya di dalam surat bal rona ala qulubihim makanu yaksibun, akan tetapi banyak titik hitam yang ada di dalam hatinya karena apa yang mereka kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka kita juga berhati-hati dari sifat-sifat ini supaya kita tidak terjerumus kepada nifak al-i'tiqadi ini. Semakin banyak kita melakukan naudzubillah daripada sifat nifak al-amali ini, akan menjerumuskan seseorang kepada nifak al-i'tiqadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi, dan di antara manusia. An-nas belum lewat sama kita ya. An-nas dikatakan manusia ada beberapa sebab. An-nas itu manusia dikatakan manusia karena artinya an-nas itu terambil dari kata-kata, ada yang mengatakan nasia, nisyan, lupa. Sumiyan nas binas li kathroti nisyanihi, dinamakan manusia itu sebagai an-nas, sebagai manusia, li kathroti nisyanihi. Nisyan, nas sama, nisyan itu lupa, nas itu manusia. Manusia itu dikatakan manusia karena manusia itu banyak lupa. Makanya di dalam sebuah mahfuzat itu dikatakan begini, laisal aibu liman akhto'a, laisal aibu liman akhto'a, bukanlah orang dibilang dia sangat aib itu dikarenakan akhto'a, dikarenakan dia salah dalam artian lupa, tidak tahu, atau dalam keadaan lagi lalai.
Walakinnal aib liman asarra alal maksiyah. Akan tetapi yang aib adalah ketika orang itu terus menerus di dalam sebuah kesalahan. Nah, seperti itu. Manusia wajar lupa, tetapi salahnya adalah ketika dia terus menerus dalam kelupaan. Juga ada yang mengatakan bahwa anas itu berasal dari kata-kata al-uns. Al-uns itu artinya lemah lembut. Maka orang yang kasar-kasar itu sebenarnya bukan anak, karena dia terambil dari kata-kata al-uns, termasuk anas, termasuk anis, termasuk ya al-uns. Dari kalimat itu artinya lemah lembut yang penuh dengan kasih sayang. Maka sebenarnya sifat karakter daripada manusia itu adalah lemah lembut, sifatnya adalah apa? Tawadhu, dan sifatnya adalah memberi. Ini manusia. Kenapa seperti itu? Dari kalimatnya sudah nampak. Lemah lembut. Dari bahan ciptaannya juga sama. Dari tanah. Tanah itu sukanya apa? Selalu tawadhu dia. Padahal dia adalah makhluk yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ya, semua rizki keluar dari mana? Dari tanah. Bahkan api sendiri itu keluar dari tanah, baik gasnya maupun kayunya. Tetapi dia selalu tawadhu. Nah, ini daripada sifat dasar karakter daripada manusia. Sementara jin itu terbuat dari api, dan sifat api itu adalah membakar dan melahap-lahap, mengobar-ngobar. Makanya orang yang pemarah itu sudah cap konconi setan, nek gak konconi jin, ya. Karena memang makanya pintu terbesar setan masuk itu kan ada berapa? Yang pertama adalah marah, ya. Suka marah, suka sedih, suka takut. Pintu masuk. Yang ngeluh kan rentetan daripada ini. Nah, ini sifat dasar daripada karakter jin ataupun makhluk yang tercipta dari api. Dan biasanya Rasulullah SAW mengkaitkan kalau marah itu disuruh wudhu. Kenapa disuruh wudhu? Kenapa disuruh wudhu? Karena marah itu memang dari setan, dan itu sebenarnya bukan sifat manusia, tetapi sifat setan yang kemudian mengompori, akhirnya darahnya jadi darah tinggi umum jirine wong Jawa. Tapi ini kata-kata manusia. Wa minan nasi may yaqulu, di antara manusia ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah makna iman kita bahas. Amanna yaitu at-tasdiqu bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil jawarih. Tidak perlu diulangi, nanti tidak lama. Billahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Allah, ya, ada yang mengatakan dari kalimat apa? Aliha ya'lahu ilahan wa ma'luhan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki arti yang diibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya terkandung di dalam makna Allah. Tidak ada yang berani menamakan diri dengan nama Allah. Anakmu jenenge sapa? Allah. Enggak ada yang berani. Baik orang kafir maupun orang muslim, tidak ada yang berani menamakan dirinya sebagai Allah, karena Allah makna artinya adalah yang disembah. Walaupun Fir'aun minta disembah, tidak berani menamakan dirinya sebagai
sebagai Allah, karena Allah ini adalah spesial khusus dan siapapun tidak akan mampu terdetik di dalam dirinya untuk menamakan dirinya sebagai Allah, apalagi ditambahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa semua sifat asma dan sifat Allah terkandung dalam makna ini? Misalnya Ar-Rahman yang maha pengasih, dan yang bisa mengasihi secara sempurna itulah yang berhak diibadahi. Lah yang berhak diibadahi itulah arti daripada Allah. Ar-Razik yang maha memberi rizki, yang maha memberi rizki itulah yang berhak diibadahi, dan makna daripada yang diibadahi adalah Allah. Jadi makna Allah mencakup seluruh asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa sebenarnya cukup dengan mengucapkan ya Allah, ya Allah. Tetapi lebih bagus juga karena Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki asma husna, maka pakailah dia untuk berdoa. Ketika kita ingin kaya, ya kita panggil ya Ghani, yang maha, wahai yang maha kaya. Ketika kita ingin rizki, ya kita panggil ya Razak. Ketika kita minta pertolongan, ya kita panggil ya Nasir, yang maha menolong. Tetapi kalimat Allah itu mencakup seluruh nama-nama dan asma sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Kemarin sudah saya sebutkan kenapa di sini rukun iman itu hanya disebutkan dua tok, iman kepada Allah dan hari akhir. Sudah saya jelaskan, tidak perlu diulangi ya. Wa ma hum bimu'minin. Di sini ya ada dua statement. Yang pertama statementnya orang-orang munafik. Dia mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Statement melalui mulut mereka. Tetapi statement yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman, menunjukkan bahwa orang munafik itu adalah orang kafir yang tidak bisa diterima dan disolati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Ketika ada orang munafik meninggal karena dia adalah orang kafir, maka jangan sekali-kali engkau berdiri untuk mensolatinya dan berada di atas kuburannya. Innahum kafaru billah. Sesungguhnya mereka ini telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada sahabat yang meninggal atau orang yang di kota Madinah itu meninggal sepeninggalan Rasulullah. Ketika ada sahabat yang meninggal, maka Umar akan melihat pada Hudzaifah yang menjaga rahasia Rasulullah tadi. Dia ikut sholat atau tidak? Kalau tidak ikut sholat, maka Umar tidak akan mungkin ikut sholat, karena dia tahu bahwa itu adalah munafik. Karena Umar paling keras terhadap orang-orang munafik. Lah terus Ustaz, gimana kita mengetahui orang munafik di zaman sekarang? Masalahnya munafik itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia, kalau kita tahu betul bahwa nifak yang dia lakukan adalah nifak i'tiqadi, maka memang kita nggak boleh mensolatinya. Tetapi kalau nifak amali, ini masih muslim, masih saudara kita, dan ini tidak ada yang bisa tahu kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kan ya kadang-kadang ciri-ciri itu ada. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman.
ketika sifat orang munafik, ya, ketika sifat orang munafik itu adalah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, atau makna daripada ta'rif munafik itu adalah apa? Idharul iman awil islam wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Maka sifat dominan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini itu yang pertama adalah yukhadi'unallah, khida, penipuan. Dan penipuan itu maknanya adalah ada sesuatu yang disembunyikan, yang dinampakkan adalah sesuatu yang lain. Contoh misalnya apa? Nonggurimu ono ulo, padahal ada kucing. Saya tampakkan apa ini? Saya tampakkan apa? Ularnya kepada Kak Wafik, padahal saya sembunyikan di belakangnya itu kucing. Berarti saya namanya apa ini? Menipu. Sampai nek teko omahku, engko tak kei duit. Barang dia datang ke rumah saya, enggak saya kasih uang, saya menipu enggak? Itu di dalam hati saya apa? Engko masih Kak Wafik kena kini nangis-nangis enggak ada tak kei duit. Berarti saya menyembunyikan bahwa saya tidak akan memberi, saya tampakkan saya akan memberi. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala tampakkan sifat itu. Yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Dan anehnya ya, orang sebenarnya kalau dia paham, orang yang bisa ditipu itu kan karena dia tidak tahu, sementara mereka ini mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwasanya memang mereka ini tidak percaya secara total adanya Allah Subhanahu wa taala, atau tidak percaya bahwa Nabi Muhammad ini utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang rata-rata jazirah Arab itu semuanya rata-rata beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama mereka rata-rata musyrik, syirik, paganis, ya. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka menyembah yang lainnya juga. Mereka ini musyrik, berbeda dengan orang ateis. Kalau orang ateis itu sama sekali tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang munafik ini sampai mengadakan tipuan padahal mereka faham bahwa Allah itu tidak bisa ditipu? Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka ini memiliki sifat kayak orang-orang ateis yang memang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwa mereka tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah sekali untuk ditipu. Ya, ditipu tentang mereka ini pura-pura beriman dan Rasulullah SAW percaya begitu saja, sampai di dalam surat At-Taubah itu mengatakan wa minhum may yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udzun. Di antara orang munafik itu ada yang mengatakan, ada yang menyakiti Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa Rasulullah itu udzun. Udzun itu orang yang ora iso bedakno wong bohong mbek gak bohong. Contoh misalnya, saya nggak ikut perjuangan Islam, ya Rasulullah aku iku repot nomaku ono ngene. Yo wis gak apa-apa. Ya Rasulullah datang dengan alasan-alasan yang seakan-akan ditipu. Rasulullah itu gampang ditipu. Wa yaquluna huwa udun. Nah, ini sampai diantara statementnya. Nah, orang munafik juga sama. Muhammad ini gak mungkin teko Allah, gampang tipuani. Maka kemudian Allah ceritakan di sini yukhadi'unallaha walladzina amanu. Tetapi sekali lagi Allah jawab sebagaimana Allah jawab wa ma hum bimu'minin. Allah jawab perbuatan mereka juga wa ma yakhda'una
Di dalam riwayat yang lain, di dalam qiraah yang lain sama wa ma yukhadi'una boleh, wa ma yakhda'una boleh, wa ma yukhadi'una boleh, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidak menipu kecuali hanya diri mereka sendiri, wa ma hum bimu'minin. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menipu diri mereka sendiri? Kenapa orang itu menipu orang? Orang munafik menipu Rasulullah SAW dan orang-orang beriman karena ingin mendapat apa? Untung. Ingin mendapat untung, keuntungan. Keuntungan apa yang mereka peroleh? Satu, mereka bisa hidup tentram di kota Madinah yang saat itu dikuasai oleh Rasulullah SAW. Hartanya terjaga, tidak sebagaimana orang kafir. Hartanya terjaga, kemudian darahnya terjaga. Kalau Rasulullah menang perang dapat ghanimah, mereka juga minta bagian. Tapi kalau ada perang mereka izin, pura-pura ada kesibukan, tidak mau ikut. Mereka dapat keuntungan semua ini. Mereka mencoba menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tertipunya mereka itu adalah bahwa sama sekali mereka tidak memahami hakikat bahwa kenikmatan terbesar itu ada pada ini. Pada agama Islam, pada kenikmatan Islam baik di dunia maupun di akhirat, mereka ini sama sekali tidak memahami sekali. Sebagaimana kita di dalam nifak amali atau kita sebagai orang-orang beriman, sering sekali kita ini menipu diri kita sendiri dengan melakukan apa? Dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Contohnya, ada orang mau minum minuman keras, mesti di sini akan tertipu bahwa dengan saya minum minuman keras saya akan mendapatkan keuntungan dan kelezatan. Betul ini? Ya. Tidakkah orang melakukan perbuatan zina ataupun yang lainnya, naudzubillah, kecuali pasti dia berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut sangat enak, sangat lezat dan menguntungkan dirinya, padahal itu adalah merusak dirinya dengan serusak-rusaknya. Mereka mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal pada hakikatnya mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan orang munafik ini betul-betul mereka mencoba menipu Allah dengan tampilan mereka beriman, seakan-akan mereka mendapatkan apa, nikmatnya iman dan nikmatnya Islam, padahal hati mereka dijadikan Allah selalu gundah gulana, selalu takut, selalu gelisah ketika melihat orang-orang mukmin setiap hari kok semakin bertambah, setiap hari kok semakin jaya dan yang lainnya. Di sini tuh masya Allah, itu hukuman secara otomatis. Maka kemudian Allah katakan yukhadi'una Allah waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, sementara mereka tidak merasakannya. Dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat kepada seseorang adalah ketika seseorang itu berbuat maksiat atau berbuat sebuah dosa sementara perasaannya tidak main. Dia merasa bahwa dia itu dalam posisi benar. Termasuk makanya di sini apa namanya, pelaku bid'ah, ya, bid'ah itu kan dosa terbesar setelah dosa kekafiran dan kesyirikan. Jadi setan itu kan apa, merayu manusia itu, yang pertama manusia itu akan dikafirkan atau disyirikan oleh setan. Kalau nggak bisa dibujuk untuk apa, melakukan dosa
besar. Kalau nggak bisa akan dirayu untuk melakukan bukan salah, syirik, kafir. Kalau nggak bisa akan dirayu untuk melakukan kebid'ahan. Kalau nggak bisa melakukan kebid'ahan akan dirayu untuk melakukan dosa besar. Kenapa kebid'ahan ini dikedepankan oleh setan daripada dosa besar? Karena pelaku kebid'ahan ini itu kemungkinan taubat itu sangat kecil sekali. Sebagaimana orang munafik kemungkinan untuk taubat itu sangat kecil sekali. Kenapa? Wa ma yash'urun. Mereka tidak merasa bahwa mereka ini salah. Kalau orang nggak merasa dirinya salah, susah sekali untuk taubat. Berbeda dengan orang habis minum minuman keras, habis melakukan kemaksiatan, tetapi di hatinya itu meyakini saya ini penuh dosa. Suatu saat bisa jadi Allah memberikan rahmat, kemudian taubat karena di sini sudah ada merasa salah dosa. Tapi kalau orang munafik atau pelaku bid'ah ini merasa bahwa perbuatannya itu adalah baik, bahkan dia berani mati gara-gara hal tersebut. Makanya menjadi ranking kedua setelah kekafiran, baru setelah itu dosa besar. Kalau dosa besar nggak bisa, maka dirayu untuk dosa kecil. Kalau dosa kecil orang itu nggak bisa melakukan dosa kecil, dan ini jarang sekali ya. Kalau nggak bisa, maka akan dirayu untuk melakukan hal-hal yang bukan sia-sia, melakukan amalan yang keafdoliahannya itu melakukan hal-hal yang mubah, bukan sia-sia, melakukan hal yang mubah. Misalnya dia akan dirayu untuk banyak main sepak bola dan yang lainnya, walaupun sudah soleh, dosa kecil nggak dilakukan dosa itu, tapi setan nggak putus asa akan merayu dia untuk melakukan hal yang nggak terlalu utama. Sepak bola itu semua sampai kehidupannya habis. Kalau nggak bisa pula kok masih semangat ibadah, maka setan akan berusaha memilihkan ibadah-ibadah yang tidak afdol daripada memilih yang afdol. Contohnya misalnya dia akan disibukkan sekali dengan sholat, misalnya sholat sunnah, sementara dia bisa melakukan dakwah, taklim dan yang lainnya. Ayo kamu sholat saja, sholat terus, nggak usah taklim, pokoknya takwa dirimu sendiri saja sudah cukup. Itu terus, itu soleh, tapi setan nggak putus asa, akan disibukkan dengan amalan-amalan yang kurang afdol daripada yang lebih afdol. Kalau yang ketujuh, kalau orang itu kok seorang alim mampu memilih amalan-amalan yang lebih afdol, amalan ini yang lebih utama, yang paling besar pahalanya, kok sampai tingkatan seperti itu, maka tingkat terakhir yang dilakukan setan adalah piye wong iki iso mati, piye orang ini, maka tingkatan terakhir harus dibunuh orang ini dengan cara ngompori orang lain untuk membunuh dia, atau dengan apa saja, pokoknya orang ini harus mati. Nah, itu ketujuh langkah yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Menguap Makar-Makar Setan dan Iblis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya kita tidak terhindar dari sifat orang-orang munafik ini. Wallahu a'lam. Kita break adzan dulu, setelah adzan kita buka tanya jawab. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Semoga ujian ini menjadi ujian yang berkah. Taklim saya buka kembali dan waktunya tanya jawab bagi bapak yang mau tanya, monggo. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, sifat munafik atau an-nifaq tadi dengan yang dikatakan kufur atau kafir itu jelas berbeda dalam syariat Ustaz ya. Dalam Islam jelas berbeda, ada tempatnya masing-masing Ustaz ya. Walaupun mereka agak seperti saudara kembar. Namun begini Ustaz, seandainya seseorang, orang munafik atau orang yang mengaku muslim tersebut ternyata jatuh dalam kemunafikan yang sifatnya i'tiqadiyah tadi, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hal semacam itu. Andai seseorang masuk dalam kemunafikan yang sifatnya i'tiqadiyah tadi, itu apakah sudah mengeluarkan seseorang tersebut dari Islam, atau memang i'tiqadiyah itu maknanya sudah keluar dari Islam Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya adalah orang Islam yang kemudian kemunafikannya nyampe pada kemunafikan i'tiqadi, apakah bisa dikatakan keluar dari Islam atau tidak? Jadi diantaranya yang disebutkan oleh para ulama, bedanya antara nifak al-amali, nifak amali dan nifak i'tiqadi itu yang pertama, kalau nifak amali orangnya masih muslim. Yang kedua, kalau nifak i'tiqadi orangnya keluar dari Islam, artinya telah kafir ya, baik yang muncul sejak awal ataupun muncul di pertengahan. Kalau muncul sejak awal memang posisinya statusnya dia memang kafir, cuman menyembunyikan kekafirannya. Ada nifak i'tiqadi yang sejak awal dia muslim, tetapi kemudian di tengah-tengah kemudian ragu, karena memang kebanyakan nifak itu disebabkan ragu, wahum fi raibihim yataraddadun, ragu dia. Ketika ragu sampai keraguannya itu betul-betul ragu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, atau ragu kepada Rasulullah SAW bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini mengeluarkan dia, memurtadkan dia dari agama Islam, walaupun dia tetap menyembunyikan kekafiran tersebut. Saya sudah gak percaya, tapi aku ya sholat nih, biar gebuki makku nih gak sholat, dia telah murtad pada hakikatnya. Jadi pahami? Tidak, di akhirat juga sama. Kalau nifak amali itu kalau tidak ditaubati, dimasukkan Allah ke dalam neraka jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dia pelakunya sebagaimana pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksa dia di dalam api neraka. Tetapi Allah setelah itu, setelah dosanya habis, maka dia keluar, tidak selamanya di neraka. Tetapi kalau nifaknya sampai i'tiqadi, maka selama-lamanya nggak bisa keluar dari api neraka, karena posisinya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau tanya dipersilahkan. Kak Raful tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi yang ingin kami tanyakan tuh yang itu tadi, Tat. Tapi kayaknya Ustadz tadi sudah jawab ya. Ini, Tat, kan nifak amali. Jadi kan kita tidak tahu ya. Jadi mana itu orang dia munafik apa enggak, kita kan enggak tahu. Sedangkan di dalam hadis ya kan bahwasanya diterangkan apabila kita meninggal dunia ya kan, terus di situ ada misalkan dia ada sifat munafiknya, nifak amali tadi, terus dia disolatkan oleh 40 orang soleh ya, yang dia bisa dipercaya dan dia dijaga kemunafikannya, maksudnya tidak munafik ya, dia akan diampuni Allah ya Ustaz. Jadi berarti kan orang-orang yang munafik yang tidak tahu terus kita mensolatkan, berarti dia mendapatkan maghfirah, maksudnya mendapat ampunan berarti dia, Tat. Karena kan kita tidak bisa memunafikan dia karena kita tidak tahu, karena dia nifaknya amali, Tat. Ya, jadi apa mungkin jawabannya seperti itu tadi. Jadi kalau memang Allah kehendaki dia ampuni dosanya gitu. Ya, maksudnya gitu. Kalau nifak i'tiqadi kan sudah dari awal dia memang sudah keluar dari Islam, Ustaz ya. Gimana pertanyaannya? Nifak apa itu? Amali. Amali. Iya, kan kita tidak tahu sebenarnya dia orang munafik apa bukan, kan kita tidak tahu. Tapi di situ karena kita tidak tahu, kita mensolatkan semua, dan ibaratnya yang disolat itu insya Allah ya Ustaz. Kalau nifak amali, walaupun kita tahu dia melaksanakan nifak amali, tetap kita wajib mensolatinya karena posisinya dia sebagai muslim. Dan kita doakan karena itu sifatnya adalah dosa besar, sebagaimana
kalau ada orang minum minuman keras, kalau ada orang melakukan perbuatan dosa-dosa besar yang lainnya, kalau meninggal kita sholat ya tetap kita sholat karena dia muslim posisinya. Tapi kalau nifak i'tiqadi, kalau kita betul-betul tahu loh ya, kalau kita betul-betul tahu, karena ada informasi yang mengatakan dulu ya waktu ada preman itu ditakoni, sampean kok kadang-kadang orang sholat toh, sering gak sholat. Jawabannya apa? Nah, saya sholat piye aku sholat? Iya nek engko ono kuburan ono malaikat temenan, ono siksa temenan. Nah nek gak ono aku abadi sholat lapo. Nah itu kan tingkatan sudah tinggi sekali ya, dalam bentuk menjurus kepada kekafiran sekali. Dia keyakinannya sudah itu, dia meninggalkan sholat, hampir-hampir bisa dikatakan itu adalah nifak i'tiqadi. Kalau orang yang tahu persoalannya jelas begitu, maka sudah tidak usah disolati, karena memang di hatinya itu sudah tidak beriman lagi kepada apa yang diberitahukan Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya ada orang yang nifaknya i'tiqadi dan kita tidak tahu mensolatinya, ya tidak apa-apa, dan kita mendapatkan pahala sholat, karena memang di dalam Islam itu kita itu disuruh menghukumi apa saja itu dengan dzawahir. Nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi seseorang itu sesuai dengan zahirnya ya, nggak perlu mencari batinnya. Batin itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ke masjid tampilannya bagus, sudah tidak usah dikomentari, oh iku riak, iku paling pengen dilihat calon mertuane no kono. Tidak usah begitu. Kalau zahirnya dia ke masjid api, ya dia berarti orang soleh. Nggak usah ditanya kamu ikhlas atau tidak, nggak usah. Nakumu bi adzawahir, zahirnya baik ya kita laksanakan dan kita sikapi dia sebagai orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri itu mau tanya. Ini tentang pengalaman dari beberapa tahun yang lalu. Ada orang kafir secara zahir, sudah jelas dia kafir, dan memang secara dia bermasyarakat itu bagus dengan lingkungan itu, Ustaz. Ketika orang ini meninggal dunia, maka di lingkungannya itu sebagian ada yang melayat, artinya dia mengantarkan jenazahnya di kuburan. Itu bagaimana, Ustaz? Maksudnya dia mengantarkan mayat sampai di kuburan. Kalau jawabannya wallahu alam, saya kurang tahu. Tetapi ayat secara umum tidak boleh mendoakan mereka, tidak boleh berdiri di atas kuburan mereka. Kalau ayatnya kan jelas, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Jangan sekali-kali engkau mensolati mereka sedikit pun, dan jangan sampai berdiri di kuburannya. Innahum kafaru billah, mereka itu orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita ingin membalas kebaikan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia berbuat baik kepada kita, ya balaslah di dunia, karena memang orang kafir yang baik ya kita baiki. La yanhakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum waktu situ ilaihim. Enggak apa-apa kalian membaiki dan berbuat sangat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu. Tetapi yang dilarang Allah adalah berbuat baik kepada orang-orang yang membasmi dan membunuhi orang-orang Islam. Jadi, dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri membalas kebaikan orang-orang kafir ketika di dunia itu ya hanya sebatas di dunianya saja. Semakin orang kafir itu baik, maka dunianya akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di akhirat sama sekali mereka tidak mendapatkannya, ya. Faja'alnahu haba'an mansura di dalam surat apa itu Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan kebaikan-kebaikan orang kafir itu banyak sekali di hadapannya, kemudian kami jadikan kebaikan itu berterbangan sebagaimana debu berterbangan, enggak ada ininya.
Lah tadi jawabannya saya kurang tahu. Kalau itu masuk sebagaimana hukum daripada masuk daripada ayat ini, maka dia dapat dosa karena memang melanggar perintahnya Allah untuk tidak mensolati, mendoakan dan berdiri di kuburannya. Karena kadang-kadang berdirinya kita pada orang kafir itu menyebabkan sebuah fitnah bahwa kita itu setuju kepada kekafirannya sampai dia meninggal pun kita mendoakan. Kan rata-rata orang melayat itu kan untuk mendoakan dan mengasih penghormatan, sementara dia dihinakan Allah Subhanahu wa taala, mati di dalam kekafiran. Waliyatubillah. Monggo, pertanyaan sudah cukup? Iya. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya sebagai pembawa acara, karena sudah ditutup oleh Ustadz Anas, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekeliruan, itu dari saya sendiri. Dan saya berkalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.